Sedang mencari pinjaman tanpa agunan dari bank besar. Produk KTA dari Bank Mandiri sering disebut salah satu pilihan terbaik. Tapi sebelum teman-teman ajuin, yuk kita lihat dulu fakta terbarunya. Produk KTA dari Bank Mandiri dikenal dengan nama seperti Kredit Serbaguna Mandiri atau KSM, yang merupakan pinjaman tanpa agunan atau kredit multiguna. Bank Mandiri adalah bank besar, berizin dan diawasi oleh OJK. Contoh plafon, beberapa artikel menyebut produk KTA Mandiri memiliki limit hingga 1,5 miliar untuk nasabah tertentu. Artinya, secara regulasi produk ini termasuk dalam kategori resmi, bukan layanan pinjaman informal. Beberapa syarat umum untuk pengajuan KTA Mandiri: warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun dan maksimal sebelum memasuki usia pensiun saat kredit lunas. Lalu penghasilan tetap minimum 3 juta rupiah per bulan atau sesuai ketentuan lokasi atau produk. Dokumen yang diminta: KTP, NPWP untuk pinjaman di atas limit tertentu, slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Proses pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri atau datang ke cabang Mandiri terdekat. Jadi pengajuannya cukup fleksibel, tapi pastikan semua dokumen lengkap agar mempercepat setujunya. Sekarang kita masuk bagian yang sangat penting terkait bunga, biaya tambahan dan simulasi. Menurut data suku bunga dasar kredit atau SBDK Bank Mandiri untuk kredit non KPR atau non KPA, kredit konsumtif seperti KTA, tercatat SBDK sekitar 8,50% per tahun untuk kategori retail per 1 Oktober 2024. Artikel review menyebut bahwa produk KTA Mandiri dapat memiliki suku bunga flat mulai dari sekitar 0,79% per bulan untuk nasabah karyawan tertentu. Terkait limit, beberapa artikel menyebut plafon mulai 10 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dengan tenor hingga 15 tahun untuk KTA Mandiri. Untuk biaya tambahan, biaya administrasi mulai dari 100.000 atau provisi mulai dari 1% dari limit kredit. Contoh simulasi, jika kita pinjam 50 juta rupiah dengan bunga 0,79% per bulan dan tenor 12 bulan, cicilan bulanan sekitar 4.560.000. Hal penting, angka bukan yang tampak mulai dari bisa berubah sesuai profil nasabah. Pastikan menghitung total pengembalian termasuk pokok plus bunga plus biaya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan produk KTA Bank Mandiri tentunya yang pertama, bank besar dan berizin. Yang kedua, plafon pinjaman besar hingga ratusan juta untuk nasabah yang layak. Dan yang terakhir, tenor panjang hingga 15 tahun. Ini memberikan fleksibilitas angsuran. Sedangkan untuk kekurangannya, meskipun tanpa agunan, persetujuan dan syaratnya tetap ketat, baik itu penghasilan, usia, riwayat kredit mempengaruhi. Yang kedua, total bunga plus biaya bisa besar, terutama jika tenor panjang atau nasabah memilih jumlah materi yang besar. Yang ketiga, keterlambatan bayar dapat berdampak ke skor kredit dan membawa denda tambahan. Yang terakhir, produk ini sifatnya konsumtif atau multiguna. Jika digunakan tanpa kontrol bisa berdampak ke keuangan jangka panjang. Kesimpulannya, KTA dari Bank Mandiri adalah pilihan yang legal, fleksibel, dan dari bank besar yang terpercaya. Tetapi bukan berarti ini bebas resiko ya. Jadi teman-teman pahamilah syarat dan ketentuannya dan gunakanlah dengan bijaksana. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan KTA dari Bank Mandiri, boleh banget sharing pengalamannya di kolom komentar. See you on the next video.